tadi kamar mandiku ada yang ngintip. Ah, masa sih saya nggak percaya kok, Indun. Benar, Pak RT. Siapa sih orang yang mau ngintip kok Indun mandi? Aku yang mandi, Pak RT itu tuh. Tuh, si Parti. Oh, kalau si Parti saya percaya. Cok, sini lo. Ada apaan, Teh? Lu yang ngintipin Parti mandi? Kagak. Kamu nggak ngeliat orangnya, Ti? Ya enggak, Pak RT. Aku kan izin. Nah, Bang Ucup kan naksir sama Parti kan? Berarti Bang Ucup yang ngintip. Udahlah, Cuk. Ngaku aja. Ngaku apaan sih, Teh? Ya ngaku kalau lu yang ngintipin Parti. Ya ampun, enggak, Teh, saya nggak ngintip. Kalau naksir Parti, lu ngaku nggak? Gimana sih? Jangan keluar konteks gini dong kalau ngomong. Kita lagi ngomongin soal intip mengintip, bukan taksir menaksir. Bener, Cuk. Lu nggak ngintip. Bener, Teh, kagak. Ah, ini kali orangnya nih. Mas, ini loh Mas. Tadi ada yang ngintip Parti waktu lagi mandi. Siapa dulu orangnya? Jadi Pak Yanto nggak ngintip Parti mandi? Ngintip apaan? Saya aja baru datang. Pak Yanto bukan, saya bukan. Ya berarti Pak RT. Jangan sembarangan. Saya kan RT, Cuk. Ya terus siapa dong? Nanti kalau orang yang ngintip itu ketangkep, mau saya sidang. Kalau perlu diarak keliling kampung. Setuju Pak RT. Ya udah, nggak usah diributin. Nggak bisa Mas, ini didiemin aja. Nanti kalau aku lagi mandi terus diintip gimana? Menurut saya, kalau persoalan ini dibesar-besarkan, nanti kita juga yang malu, Dun. Nggak bisa. Nanti kalau didiemin aja, orang yang ngintip itu bakal keenakan bisa ngelihat Parti telanjang. Ya biarin aja. Lawang si Parti mandinya pakai kain, nggak telanjang. Iya kan, Ti? Ampun. sama tahu buat Parti. Aduh, jangan banyak-banyak Mas. Uangku cuma cukup buat beli sayur asam saja. Nggak apa-apa, ini saya kasih gratis. Kalau gue biasanya masak sayur asam, pakai ayam, pakai udang. Aduh, aku jadi ndak enak nih Mas. Nggak apa-apa, si Bejo aja yang ngasih nggak apa-apa, ya kan Dok? Iya, nggak apa-apa kok. Matur nuwun Mas, terima kasih. Besok belanja lagi kan Dek Parti? Iya Mas. Pasti. Sayur, sayur. Tik. Sayur. Lu bisa kagak masak sayur asem pakai ayam, pakai udang? Belum Bu. Lu bisa nggak? Aku juga baru dengar ada sayur asem campur ayam karo udang. Ya udah kalau gitu, lu bikin sayur asemnya aja. Ayam ame udangnya buat gue. Ya. Gila lu Cup, numpang gosok gigi aja lama banget. Tadi habis sikat gigi saya lihat ada tempe di dapur, saya makan. Ya gigi saya kotor lagi, saya sikat gigi lagi. Lu Cup makan tempe aja gitu loh, pakai sikat gigi segala. Bang Ucup makan tempenya pakai nasi. Mak, emangnya Mak masih dipercaya sama tukang sayur? Kok dia bisa-bisanya masih ngutangin emak ayam emak udang? Siapa yang ngutang?
Nih tukang sayur ngasih ayam sama udang gratis buat si Parti. Apa yang bawa emak? Si Parti kagak bisa nyayur asem sama ayam sama udang, makanya dikasih ke gue. Mila baru denger tuh, Mak. Sayur asem pakai ayam sama udang. Emang Emak bisa masaknya? Kenapa kagak? Sayur asemnya biasa. Terus ayam sama udangnya diapain? Ayam sama udangnya buat goreng. Kok tukang sayur si Bejon tuh baik banget sama si Parti pakai ngasih ayam sama udang segala? Kayaknya sih si Bejo tuh tukang sayur naksir sama si Parti. Terus tukang sayurnya kemana, Mak? Jalan. Cup, mau kemana lu? Mau keluar, Pok. Lu mau minta ayam sama udang sama si Bejo tukang sayur? Ih, kagak bakalan ngasih. Lu pikir si Bejo naksir sama lu? Sayur. Cep. Ada apa Bang Ucup? Maksud lu apa? Ngasih si Parti ayam sama udang gratis? Emangnya Bang Ucup mau bayarin? Ya enggak sih. Tapi lu pasti ada apa-apa sama si Parti. Oh, Bang Ucup cemburu ya? Emangnya Bang Ucup pacarnya Parti ya? Ya enggak, siapa yang cemburu? Tapi lu yang wajar-wajar aja dong. Masa orang beli sayuran, lu tambahin udang sama ayam? Kalau lu mau tambahin terong kek, pare kek. Mas Ucup. Loh, Mas Ucup mau beli terong karo pare ya? Iya, Cik. Loh, bukannya tadi Bang Ucup. Oh bener kok, Cik, bener. Mas Ucup emang ini nih suka lalap terong sama pare. Bener, Cik. Semenjak saya dagang di sini, Bang Ucup belum Bener, pernah Cik, yang bener, Cik. Mas Ucup tuh seneng banget sama lalapan ini nih, terong sama pare. Enak banget ini nih. Waktu itu Tante Mila yang di Salemba itu, Pok, punya masalah yang sama Pak Oning. Jadi gini nih, suaminya yang manajer itu demen sama penjaga kantin. Padahal istrinya tuh cantik banget. Udah gitu kerjanya sekretaris, Pok. Kurang apa lagi coba? Tante lu sekretaris. Gue tukang salon. Lakinya manajer. Laki gue tukang bajai. Lakinya tante lu demen ame penjaga kantin. Laki gue demennya sama pembantu. Ya emang kalau tante lu sama lakinya sih kagak kurang apa-apa. Gue yang kurang melulu. Nah terus samanya di mana? Yang sama itu suami Tante Mila sama suami Po Oneng tuh sama-sama demen sama perempuan lain. Oh, iya. Tapi sekarang Tante Mila udah bisa bikin suaminya balik demen lagi sama dia. Gimana tuh caranya? Tante Mila ya berusaha nyamain cewek penjaga kantin yang didemenin suaminya itu. Kalau gue sih malah kasihan sama tante lu, Mil. Mau-maunya gitu dari sekretaris terus jadi penjaga kantin. Ih, bukan nyamain kerjaannya, Pak. Ya, terus nyamain apaannya dong? Iya. Nyun sewu Mbak Oneng. Saya disuruh belanja ke pasar sama Bu Indun. Sekalian mau beli lipstik. Mbak Oneng tahu ndak beli lipstik tempatnya di mana? Siapa yang mau beli lipstik? Ya kulo Mbak, saya. Buat apaan beli lipstik banyak banget sampai sekilo? Kilo, Po. Kulo itu artinya saya. Oh, kirain. Ya kalau saya sih beli lipstik di pasar baru. Terus nama tokonya Toko Mentari deket parkir motor. Oh, tahu Mbak, kalau gitu saya ke pasar dulu. Tuan Mbak, permisi. Mil, gue sekarang ngerti, Mil. Nih, hati-hati, Po.
Si Parti udah mulai mau dandan tuh. Ntar Po Oneng ngerepot. Maksud lu, gue bakalan repot kalau si Parti minta didandaninnya sama gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Pok? Tadi kan saya nyuruh Parti ke pasar. Iya. Terus kok mampir ke sini sih, ada apaan? Enggak, nggak ada apa-apa. Orang cuma nanyain soal lipstik doang. Aku pikir dia ada janjian di sini. Janjian sama siapa? Sama Pak Yanto. Pak Yanto kagak kesini, Pok. Pikir dia itu ada janjian sama Bang Juri. Enggak kok. Si Parti nggak janjian sama Bang Juri kok. Iya. Kalau gitu nggak ada gosip dong hari ini. Kayaknya nggak takut ada pembantu perempuan di rumah. Ntar kalau Pak Yanto macam-macam gimana? Ya kalau Mas Yanto itu macem-macemnya dengan perempuan yang di luar, aku kan nggak bisa ngawasin. Tapi kalau dengan yang di rumah, jangan coba-coba. Iya, Po Hindun bener juga, Mia. Kenapa? Kalau ada perempuan di rumah, kan Pak Yanto kagak bakalan berani macem-macem, soalnya ada Po Hindun, ya kan? Permisi. Pak Yanto. Po Oneng tahu nggak Parti pergi kemana? Bajai. Mas Bajuri. Dik, dari mana? Dari pasar, Mas. Habis belanja mau pulang. Mas Bajuri bisa anterin saya pulang enggak? Ayo. Buruan masuk. Hati. Dulu, Mas, kok kita berhenti di sini? Rumah kita kan masih masuk lagi, Mas. Dik, kalau sampai rumah ntar jadi masalah sama Po Oneng. Parti kan tahu sendiri. Oh, Iya. ya udah kalau gitu aku turun di sini saja, enggak apa-apa kok, Mas. Iya. Matur nuwun loh, Mas. Terima Iya, iya. kasih. Mas Bajuri sudah mau anterin saya pulang. Bayarnya berapa ya, Mas? Iya, berapa aja dah. Berapa? Aku nggak ngerti, Mas. Berapa itu ya berapa ya, Mas? Iya, berapa aja Parti mau ngasih. Nanti kalau kesedikitan, nanti Mas Bajuri marah. Kalau kebanyakan, Maaf, Mas. Bu Hindun yang marah. ya udah nggak usah bayar dah. Loh, aku yang nggak enak, Mas. Ya udah nggak usah bayar. Maaf, naik bajanya udah kan? Udah Bu, udah. Sudah, Bu, tapi bayarnya belum. Berapa, Mas? Kan tadi saya udah bilang nggak usah bayar. Kalau nggak bayar, nanti Mbak Onengnya curiga, nanti dipikir aku. Maaf, Mas. Berapa, Mas? Ya udah. 5.000. Aduh, 5.000. Nggak cukup, Mas. Uangku tinggal 3.000, Mas. Dik, dari tadi aja ngasih 3.000. Ya udah, ayo Bu. Tunggu. Bapak. Kamu mau pulang kan? Iya, Pak, nje. Ayo bareng. Sini belanjanya saya yang bawain. Terima kasih, Pak. Nggak usah. Bapak dari mana memangnya? Kebetulan saya baru dari bengkel betulin truk. Oh. Sini saya yang bawain. Nggak usah, Pak. Biarin, Pak. Biar saya aja yang bawa, Pak. Biar saya aja. Pak, rebutan bawa belanja nanti aja. Yang penting kan, cewek yang Bapak minta ikutin dari pasar kan udah ketemu. Sekarang bayar dulu dong ongkos bajunya, gimana sih pakai belaga lupa lagi.
Berapa bang? Biasa 5.000. Besok pagi aja Bapak anterin si Parti, tetangga Bapak itu ke apartemen Melati. Udah tahu kan? Yang di sebelah lampu merah kan? Benar. Saya ditunggu sana nanti. Ya, tapi bener nih, Parti bakal dapat kerjaan yang lebih bagus. Saya jamin Pak. Bayarannya mahal loh. Ya udah, terima kasih. Bapak juga akan dapat komisi loh nanti dari saya. Yang bener, Bu. Aduh, saya terima kasih jadi 2 kali nih. Tapi kalau komisinya gede, saya mau terima kasih sekali lagi. Jadi 3 kali gitu. Ya. Sini dulu duduk, Be. Belanja sini dulu. Tangan kamu jadi pegel. Kamu kan lama bawa belanjaan ini dari pasar. Saya urut dulu tangan kamu. Nanti ibu marah kalau lihat. Justru kalau kamu nggak bisa kerja gara-gara tangan kamu pegel, ibu bisa marah. Sini, saya urutin tangan kamu biar nggak pegel. Mas Ucup, mau kemana Mas? Enggak kemana-mana, cuma jalan-jalan aja kok. Oh, cuma jalan-jalan aja. Silakan terusan Bang Ucup. Kok kamu masih berdiri di sini? Nungguin Parti ya pulang dari pasar? Enggak, bukan saya yang nungguin, tapi Po Hindun. Sebentar lagi juga nyusul sini. Yang bener Bang Ucup. Ya kalau nggak percaya tungguin aja, itu juga lewat. Aduh, Pi, kamu pulang sendiri aja ya. Mas Ucup, aku mau pulang dulu ya. Soalnya ibu nyariin. Siapa bilang? Loh, tadi Mas Ucup yang bilang. Mas Ucup cuma ngebohongin Pak Yanto. Kalau nggak gitu, ntar dia ngegodain Parti terus. Ntar malam kita ketemuan yuk. Tapi Ibu Indun pasti nggak ngasih izin, Mas. Aku keluar. Nggak mungkin. Gini aja, Parti tungguin Ibu Hindun tidur dulu. Ntar Bang Ucup kasih kode, baru Parti keluar. Loh, kode apa toh, Mas? Kalau Parti dengar suara kucing di samping rumah, itu berarti Bang Ucup udah ada di situ. Baru Parti keluar. Oh, janji Mas. Aku nurut saja sama Mas Ucup. Nah, gitu dong. Sini deh, belanjanya Bang Ucup bawain. Nggak usah, Mas. Biar aku saja yang bawa, Mas. Nggak apa-apa kok. Parti nggak usah takut sama Mas Ucup. Mas Ucup bukan kayak Pak Yanto. Udah mau bawain belanjaan Parti, begitu dibilangin Po Hindun mau lewat sini, dibalikin lagi. Iya kan? Yuk. Bang Ucup ngapain sama Parti di sini? Lagi ngapa-ngapain kok. Kita saling tukar informasi. Kalau suami-suami kita mulai mau macam-macam sama si Parti. Iya, beres Po Hindun. Oneng udah tahu caranya. Si Mila yang ngajarin. Caranya gimana Po Neng? Caranya kita mesti bisa jadi seperti apa yang dimauin sama laki kita. Gitu. Oh, gitu toh. Kalau gitu aku mau pulang dulu. Ntar dulu. Kalau pulang bahasa Jawanya apa? Bang, tadi abang nganterin si Parti ke pasar ya? Ngomong yang keras-keras. Tapi abang kan tadi nganterin si Parti ke pasar ya? Gue kebetulan ketemu di jalan. Masa gue nggak nganterin sih? Emang kenapa sih? Ya nggak kenapa-napa, cuman pengen tahu aja. Ya udah. Tapi bang, tadi waktu abang nganterin Parti ke pasar, abang di Bajai ngapain aja? Gue jangan lu samain sama lu. Pak Yanto sama tukang sayur yang lagi pada berebutan si Parti. Ngusang lo. Mas Bajuri
sudah kondor toh. Mas Bajuri mau minum apa? Teh opo kopi? Lo pakai ngomong Jawa segala. Gue lo bilang kondor. Emang lu demen gua kondor? Kate Pohindun bahasa Jawanya pulang kondor. Bukan kondor, tapi kondor. Udah aku mau pulang. Makanya lu jangan so tau ngomong Jawa. Orang bilang kendor, lu bilang kondor. Juga bukan kendor dan bukan kondor, tapi kondor, Bang Juri. Sama aja Po Indun. Orang kondor juga udah kendor. Lu ngambok. Emang abang kagak seneng ya kalau Oneng ngomong Jawa kayak Parti? Neng. Cemburu lu sama si Parti belum hilang juga. Hah? Siapa yang cemburu, ih? Ngantuk? Pakai ngomong bahasa Jawa segala maksud lu apa? Mila cerita. Laki tantenya demen ame penjaga kantin di kantornya. Ya, terus? Nah terus tantenya ini ngikutin gayanya penjaga kantin. Tahu nggak bang? Lakinya jadi demen lagi sama dia. Terus? Lu mau kayak si Parti juga? Enggak, ngapain? Oneng kagak mau jadi pembantunya Pohindun. Siapa yang nyuruh lu jadi pembantunya Pohindun? Bang Juri. Bang. Bang Juri. Kok ngapain sih lagi? Bang. Boleh ngomong Jawa. Terserah. Mau ngapain lagi sih? Enggak, sini. Ada bungkusan plastik ketinggalan di jok belakang bajai abang. Gue kirain lo. Udah cepet sana. Waduh, belanjanya Parti ketinggalan lagi di bajai. Bang, ada siapa bang? Enggak kok. Ucup tadi kemari. Biasa dia mau minjem duit. Abang bener-bener kondor ya? Waduh, iya Neng. Gue periksa di kamar mandi ya. Gue periksa dulu ya. Wah, kucing malam-malam begini bikin berisik aja. Ih. Waduh, Jup, hujan deras. Mas Ucup. Mas. Dik, Parti. Nyuwun sewu Mas Bajuri. Lihat Mas Ucup ndak? Lagi ganti baju. Bajunya lepek kena hujan. Tadi Mas Bajuri manggil-manggil aku. Ono apa toh Mas? Nih, lu mau pindah kerja nggak? Gajinya lebih gede. Hah? Nje Mas, mau. Iya. Gimana Mas? Besok pagi-pagi gua anterin pakai bajai, ya. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan orang-orang. Loh, bagaimana toh Mas? Nanti Bu Hindun nyariin aku. Bukan apa-apa. Kalau Mbak Meneng tahu, gue nyariin kerjaan buat lu, dia bakalan marah lagi.
Oh, ngono toh. Iya. Tapi di mana Mas kerjanya? Bang Juri juga nggak tahu. Cuman tuh orang bilang besok kita suruh datang ke apartemen Melati. Oke? Bang, abang lagi ngapain sih? Lagi benerin bajai. Abang lagi ngobrol sama perempuan. Apa Oneng ngimpi ya bang? Iya udah pas lu ngimpi. Yang bener aja masa gue malam-malam ngobrol sama si Parti sih. Parti? Emang Oneng ngomong abang ngobrol sama Parti? Lu cemburu lu kelewatan sama si Parti sampai ke bawah mimpi. Dia Oneng tidur lagi bang ya? Iya. Bungkusannya. Bungkusan apa toh iki Mas? Yang tadi ketinggalan di bajai. Bang, ambilin bajanya. Waduh, udah cepet pulang ntar. Oneng lebih marah lagi. Bang, udah benerin bajanya. Udah? Jangan lupa dikunci pintunya. Iya. Nyuwun sewu Mas Bajuri, sanes iki. Lagi sih, udah pulang sana. Sanes iki Mas. Udah pulang sana. Kayaknya barusan ada suara orang. Siapa? Orang ono sopo-sopo, Neng. Tenan, Neng. Aku orang ngerti. Parti Neng kene. Gak usah mungkin lagi. Kok balik lagi sih? Tapi Mas, iki sanes belanjaan saya. Mungkin punya penumpang lain, Mas. Mas, pokoknya jendela kamar mandi yang keluar mesti sama tutup rapet-rapet. Beres, Dul. Kalau aku sudah tutup pakai triplek ini, si Ucup, si Said, si Bajuri nggak bakalan bisa ngintip lagi. Mas, maksudku aku nyuruh Mas Yanto nutup jendela kamar mandi itu supaya Mas Yanto yang nggak bisa ngintip. Tik, Parti, Do. Loh kok Parti nggak ada, Mas? Mana aku tahu, kan dari tadi aku sedang buat penutup jendela kamar mandi. Mungkin di rumah tetangga kali. Coba lihat. Yang terhormat Mas Ucup, maafkan Parti kalau pergi tanpa sempat pamit dengan Mas Ucup. Bukan berarti Parti marah sama Mas Ucup, tapi hati kecil Parti merasa Mas Ucup masih belum mantap berhubungan dengan Parti. Tapi Parti akan selalu mantap mencintai Mas Ucup. Yang mencintaimu, Parti. Bang Ucup? Apa itu? Parti udah Parti udah begitu. Loh, Pak Indon, ngapain pelukan sama si Ucup?
Pak RT, Parti udah pergi Pak RT. Hati Pak RT. Pak RT, ngapain pelukan sama si Ucup? Bonek. Parti pergi bonek. Parti pergi bonek. Cepet cepetan masuk. Nggih, Mas, nggih. Tadi waktu Parti keluar ada yang lihat nggak? Tadi waktu aku jalan nggak ada orang, Mas. Bener. Memang nggih, Mas. Kalau begitu aman. Nggak ada yang bakal kasih tahu ke Oneng. Oneng nggak tahu. Ayo masuk. Emangnya si Parti dimarahin sama Pak Indun sampai dia pergi nggak bilang-bilang? Enggak, Pak RT, aku nggak marahin kok. Di suratnya sih dia bilang katanya dia nggak mau jadi masalah di sini. Masalah apaan, Cup? Dia bilang gara-gara dia Pak Indun sama Pak Yanto jadi sering berantem. Oh begitu. Masa sih? Aku nggak pernah kok berantem sama Mas Yanto gara-gara si Parti. Iya, Cup. Pak Indun sama Pak Yanto sebelum si Parti ada juga udah sering berantem. Gara-garanya Pak Yanto sering godain cewek lain. Iya kan, Pak Indun? Gara-gara dia Pak Oneng sama Bang Juri juga sering berantem. Sembarangan lu ngomong. Gue sama Bang Juri gak pernah berantem gara-gara si Parti. Iya, sebelum ada Parti, Pak Oneng sering cemburuan sama pembantu-pembantu lain yang didemenin sama Bang Juri. Nah, ini nih, sini lu. Gara-gara lu nih, si Parti jadi pergi nih. Bang Ucup ngomong apa sih? Sabar, Cup, sabar. Cup, lu sama tukang sayur sebelum ada Parti berebutan cewek yang mana? Udah. Pak Indun, waktu Parti pergi, ada yang dibawa nggak barangnya? Enggak. Cup, lu ada yang dibawa nggak barang lo? Ada, Teh. Apaan? Dompet lu atau baju lu? Hati saya, Teh. Parti. Udah ah. Kayak di sinetron aja lo. Kalau memang nggak ada yang dibawa, ya relain aja Parti pergi. Biar Po Indun sama Pak Yanto nggak berantem mulu. Po Oneng juga nggak cemburuan sama Bang Juri lagi. Iya bener Pak RT. Orang tadi saya ketemu si Parti di jalan. Dia perginya sama Bang Juri naik bajai. Bang Juri! Parti! Jalannya macet Pak Juri? Macet sih enggak. Cuman tadi saya waktu mau parkir di apartemen kagak boleh katanya. Jadi saya terpaksa cari parkir di luar. Ya sudah, tunggu sini sebentar. Iya. Saya panggil bos saya dulu. Tapi ngomong-ngomong, kemarin belanjaan saya nggak dibajai nggak? Oh, jadi itu belanjaan ibu ya? Iya. Bu. Ya udah Bu, nanti saya bawain deh. Makasih ya. Iya. Bos ini. Dulu. Sekarang Parti udah enak, iya nggak? Dapat kerjaan baru, gajinya 2 kali lipat. Aduh, aku terima kasih banget loh sama Mas Bajuri. Tanpa bantuan Mas Bajuri, aku nggak mungkin bisa pindah kerjaan dan selalu membuat masalah buat keluarga Mas Bajuri sama Mbak Oneng. Ya udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang situ udah seneng ya nggak? Anu Mas Bajuri. Apa lagi sih? Itu khawatir sama si Ucup. Tapi apa? Dari tadi aku kepengen pipis, Mas. Kamar mandinya di mana? Beser.
Aku nggak bawa lari pembantu orang. Alah, pura-pura bohong lagi bilangnya kagak demen, katanya dia yang bawa lari si Pati. Enggak, gua nggak bawa lari Parti. Pak Bajuri, si Parti kemana? Dia mau ngomong apa lagi sekarang? Iya Neng, gini Neng ya. Gue terus terang sama lo, gue ngajak Parti kemari mau nyariin kerjaan baru buat dia. Kalau nggak tanya aja ibu nih. Bener Mbak, Pak Bajuri bawa perempuan mau kerja sama saya. Tuh kan, gajinya lebih gede. Ya sudah tentu, orang 1 jam aja bisa dibayar 500.000 sampai 1 juta loh Mbak. 500.000 sejam? Oneng juga mau bang. Bener, Mbak mau kerja? Oh iya, bos saya juga mau kalau Mbak mau kerja. Bang, boleh bang ya? Udah kasih Bang, kapan lagi kerja dapat duit 500.000 sejam? Iya deh. Iya. Kalau gitu Mbak ikut saya. Ayo Mbak, mari. 500.000 sejam. Bajai kan bisa seminggu. Iya tuh bagi. Narik bajai 500.000. Loh, kok Mas Ucup ada di sini? Parti. Gak usah pelukan. Nyuwun sewu Bu, saya jadi kerja di tempat Ibu apa enggak? Iya dong, tapi bos saya sudah saya berikan ke istrinya Pak Bajuri. Maaf ya, Oneng juga kepengen dapat kerjaan. Tapi Mbak nggak usah khawatir, bos saya masih perlu banyak orang loh. Bu, kira-kira bos ibu yang lain mau pakai saya nggak? Udah tenang, kami cariin. Selamat siang. Siang. Kami dari kepolisian. Anda kami tahan karena telah dituduh telah melakukan perdagangan wanita. Ibu sudah kami intai sejak lama kegiatan-kegiatan Ibu. Waduh. Ampun Pak, saya ini Pak. Bapak kan yang mencarikan Ibu ini perempuan-perempuan kampung untuk dijual kan? Bapak jangan bohong. Enggak benar Pak. Bukan Pak. Saya... Perempuan ini dan perempuan yang masuk tadi siapa? Ini pembantu tetangga saya yang tadi bini saya nih yang sono. Tega-teganya istri sendiri Bapak komersilkan. Enggak Pak, saya nggak tahu Pak. Bener Pak, sumpah saya nggak ngerti Pak. Kenapa? Kok? Saya nggak tega. Jangan bergerak, angkat tangan. Neng, lu belum diapa-apain kan? Emang apa sih bang? Orang Pak Toto orangnya baik kok. Oneng aja baru datang udah disuruh tiduran. Waduh. Cuma Oneng kan kagak enak. Masa baru masuk kerja udah tiduran. Jadi Oneng minjem nih pel sama ember sama emas-emas yang tadi masuk sini. Kalau kerja kayak gini doang dibayar 500.000 sih, Oneng mau banget bang. Dasar pengintip brengsek. Dok, tapi ini udah kamu siramkan cat yang aku kasih nih? Sudah Bu, sampun. Berarti entar yang mukanya biru kena cat, dia itulah orangnya. Dok. Ini dasar banyak alasan. Mesti tak bawa ke Pak RT nih, biar dikeliling kampung diarak. Ampun.